A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Awal mula penciptaan, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya jamalnya Allah. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya jamalnya Allah. Sebagaimana firman-Nya, khalaqtu Muhammadan awwala min nuri wajhi. Sesungguhnya telah aku ciptakan pertama kali ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya wajah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, awwala ma khalaqallahu ruhi, awwala ma khalaqallahu nuri, awwala ma khalaqallahu qalamu, awwala ma khalaqallahu aqlu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruhku. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal. Semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah, atau sering juga disebut dengan Nur Muhammad, karena ia bebas dari segala kegelapan yang menutupi Jalalullah. Qad ja'akum nuran, qad ja'akum minallah nuran wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Disebut juga dengan akal karena ia mengetahui segala sesuatu. Disebut juga dengan pena karena ia adalah peralihan ilmu dari Allah ke makhluk, sebagaimana pena yang telah menggoreskan dalam dunia keilmuan. Jadi ruh Muhammad adalah inti alam semesta, sekaligus makhluk yang pertama kali ada, sekaligus sebagai pokoknya. Sebagaimana sabdanya, ana minallah wal mu'min minni. Saya ini berasal dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dariku. Hakikat Muhammadiyah adalah ta'yun awalnya Allah, yang darinya lahirlah nubuah atau kenabian, risalah atau kerasulan, wilayah atau kewalian. Dan darinya pula semua ta'yun lahir. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan Sayyidul Wujud wa aslu kulli maujud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Sedangkan Jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah yang zuhur di alam asma wa sifat. Tidak ada apapun selain asma wa sifat, dan tidak ada yang mampu suhud selain Allah di alam ini. Di alam ini. Lalu Allah menciptakan semua ruh makhluk dari ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam lahud dalam bentuk yang terbaik dan hakiki. Jadi ruh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan ruh manusia di alam lahud. Oleh sebab itu, alam lahud adalah al-waton al-asli, negeri asal.
selama 4.000 tahun di sisi Allah dari penciptaannya ruh Muhammad berlalu. Lalu Allah menciptakan arsy dari cahaya ruh Muhammad, dan dari cahaya itu pula semua makhluk diciptakan. Lalu Allah menempatkan ruh tersebut ke alam yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami tempatkan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Lalu Allah menurunkan ruh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut. Lalu Allah bungkus ruh tersebut dengan cahaya jabarut sebagai pakaian mereka di Al-Haramain. Maka ruh tersebut di alam ini dinamakan dengan ruh sultani. Lalu Allah turunkan lagi ruh tersebut ke alam malakut. Lalu Allah bungkus ruh tersebut dengan cahaya malakut. Maka ruh tersebut di alam ini dinamakan dengan ruh rohani. Lalu Allah turunkan lagi ruh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah bungkus ruh tersebut dengan cahaya mulki. Maka ruh tersebut di alam ini dinamakan dengan ruh jismani. Lalu Allah menciptakan jasad. Lalu Allah menciptakan jasad sebagaimana firman-Nya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menciptakan kamu, dari bumi itulah kami akan mengembalikan kamu, dan dari bumi itulah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Lalu Allah memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam jasad. Ruh pun masuk ke dalam jasad atas izin Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku hembuskan ruhku, ciptaanku dari sisiku. Ruh pun masuk ke dalam jasad sehingga ia betah tinggal di sana. Ruh pun lupa akan perjanjiannya bersama Allah di masa terdahulu. Ruh, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Itulah perjanjian ruh di alam lahut. Akibatnya ruh betah tinggal di sana. Ruh lupa akan perjanjiannya bersama Allah. Ruh pun lupa tentang dirinya, asal dirinya dari alam lahut. Maka Allah yang Maha Pengasih, Maha Penolong menurunkan kitab-kitab samawi untuk mengingatkan kepada ruh tentang hari-harinya bersama Allah. Wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah hari-hari keterhubungan Allah bersama ruh di masa terdahulu. Hari-hari keterhubungan Allah bersama ruh di masa terdahulu.
Pada dasarnya para nabi turun ke dunia dan kembali ke akhirat adalah untuk mengingatkan kepada ruh tentang perjanjiannya bersama Allah di masa terdahulu, untuk mengingatkan kepada ruh tentang hari-harinya bersama Allah, untuk mengingatkan ruh tentang alam lahut. Tapi sedikit sekali dari mereka yang ingin kembali ke alam lahut. Dan sedikit sekali dari mereka yang bisa sampai ke alam lahut. Oleh sebab itu, marilah kita mencari mursyid atau guru yang bisa menyambungkan kerohanian kita ke alam lahut, yang bisa menyambungkan kerohanian kita kepada Allah, sehingga karena hakikat kita nanti di situ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kita datang dari Allah akan kembali ke Allah, kita datang dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Maka hakikat kita nanti di situ. Hanya ini yang bisa yang sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.